Stoikisme, filosofi unik untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Gue seorang stoik. Sedikit prinsip stoikisme dan pelan tapi pasti itu mengubah Sherly secara internal. Stoicism atau stoicisme, bagaimana kita bisa hidup dengan kebahagiaan yang penuh. Overthinking, egoisme, sok idealis, tidak bisa menerima diri sendiri. Beberapa negativisme tersebut pasti semua orang sering merasakannya. Saking bahayanya pikiran negatif tersebut, ini bisa berdampak pada menurunnya performa mental. Pikiran yang berlebih akan membuat seorang sulit untuk fokus dan berkonsentrasi, sehingga aktivitas menjadi terganggu. Capek dengan semua itu, akhirnya seseorang mencoba mencari solusi. Sayangnya, manusia sering mengawali dengan pikiran negatif, sehingga lebih banyak memikirkan masalah dibanding segera mencari solusinya. Alih-alih ingin mencari penyelesaian, masalah yang dihadapi justru semakin bertambah. Video ini akan membahas tentang stoikisme, yang berisi seni menjalani hidup yang menunjukkan jalan kebahagiaan dan ketenangan. Tonton terus video ini sampai habis, dan jangan di-skip, karena banyak poin-poin yang harus kamu ketahui, dan temukan jawabannya, agar kamu mendapatkan insight secara utuh. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, agar kamu mendapatkan insight baru setiap harinya dari Kata Diksi. Jika channel ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk dukung dan ikuti terus Kata Diksi. Perilaku setiap manusia memiliki perbedaan dalam menghadapi segala macam roda kehidupan. Tak ayal, manusia dihadapkan dengan fenomena yang sulit untuk dihadapi, hingga muncul keadaan putus asa, sedih, dan kekhawatiran. Umumnya, rasa sedih muncul karena rasa kecewa akibat sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan, atau berspekulasi dalam menjalani hidup yang semua serba gambling. Keresahan dan kekhawatiran itulah yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam hidup. Salah satunya, memahami prinsip stoikisme. Jangan sampai kekhawatiran dan keresahan hidup akibat harapan tinggi yang tidak kunjung terwujud dan terlalu berlebihan ini akan menghambat perkembangan diri menuju lebih baik. We don't control what happens, we control how we respond, and we want to respond to everything that life throws at us well. We want to rise to the challenge, we want to be better for what happened. Kadang, kita memiliki suatu target besar tetapi tak ada sedikit pun yang terwujud. Padahal, dalam target itu, kita memiliki niat baik dan tidak ada sekecil pun niat buruk. Sehingga kita secara sadar akan mengurungkan niat baik itu dan akhirnya dikuasai oleh emosi negatif yang muncul di luar kendali diri kamu. Setiap orang pasti memiliki keinginan atau harapan besar di dalam hidupnya. Tak heran jika banyak orang berjuang dan berusaha keras agar bisa mewujudkan keinginan tersebut. Meski begitu, terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering mendengar kata ekspektasi. Biasanya, kata ini digunakan ketika orang berhasil mewujudkan atau mencapai apa yang diinginkan, atau justru sebaliknya. Lulus menjadi wisudawan terbaik dengan predikat cum laude, berhasil memenangkan lomba dan menjuarainya, karir melejit dan sukses naik jabatan, memiliki rumah, mobil mewah, investasi di mana-mana. Semua itu berawal dari ekspektasi dan upaya maksimal yang sudah dilakukan, sehingga hal tersebut menjadi pencapaian hidup. Namun, tak sedikit juga ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang dipikirkan oleh seseorang. Ini karena ekspektasi erat kaitannya dengan emosi yang ada dalam diri manusia. Ada dua bentuk dari ekspektasi. Bentuk pertama, ekspektasi adalah sebagai pengelolaan emosi. Hal itu bisa kita mulai dengan membiasakan diri untuk selalu menerima apa yang sudah terjadi dan memantaskan diri untuk menerima di masa depan sesuai yang diinginkan. Dan bentuk kedua dari ekspektasi adalah sebagai motivasi. Selalu berkomitmen dengan rencana untuk mewujudkannya. Kamu bisa memulainya dengan target yang tidak terlalu tinggi,
tapi terus-menerus secara perlahan naik, sehingga emosi kamu akan selalu terkontrol. Oleh karena itu, stoikisme mengajarkan agar kita bisa memisahkan antara dimensi internal sebagai hal yang bisa kita kendalikan dan dimensi eksternal sebagai hal yang tidak bisa dikendalikan. Dengan adanya pemisahan ini, diharapkan kita menjadi lebih tenang dan terhindar dari kekecewaan akibat ekspektasi berlebihan. Stoicism atau stoicisme, bagaimana kita bisa hidup dengan kebahagiaan yang penuh. Arti stoikisme. Stoikisme atau bisa kita kenal dengan stoik adalah salah satu filosofi kuno yang praktis dan mungkin telah dipraktikkan oleh banyak orang tanpa mengenal istilahnya. Hebatnya lagi, aliran filsafat yang satu ini juga tidak memiliki tumpang tindih dengan suatu kepercayaan atau agama apapun. Justru, semua penganut kepercayaan tertentu bisa menerapkan stoikisme ini. Tapi perlu kita ingat bahwasanya stoikisme bukanlah agama yang menjadi keyakinan. Namun, stoikisme ini adalah sebuah pandangan hidup mendalam mengenai emosi manusia terhadap kebahagiaan hidup. Tujuan utama dari aliran filsafat stoikisme ini adalah membantu kita mengendalikan emosi negatif dan bersyukur untuk semua yang kita miliki sekarang. Karenanya, sebelum jauh membahas tentang stoikisme, mari kita bersyukur sejenak atas pencapaian hidup kita saat ini. Pada dasarnya, manusia dilatih untuk bereaksi secara rasional terhadap segala sesuatu. Hal ini sejalan dengan tujuan utama aliran dari stoikisme, yaitu pengendalian diri yang baik, ketenangan, kelenturan mental, dan emosi yang seimbang. The good man, the philosopher, is a man who lives in accordance with nature. Perlu untuk kita ketahui bahwa ada beberapa aturan dalam aliran stoikisme. Yang pertama adalah dikotomi kendali. Yang kedua adalah kontrol ekspektasi secara rasional. Dan yang ketiga adalah selaras dengan alam. Mari kita bahas satu persatu. Dikotomi kendali. Seorang stoik membagi segala hal dalam hidup menjadi dua faktor, yaitu sesuatu yang dapat kita kendalikan atau faktor internal, dan sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan atau faktor eksternal. Pada faktanya, banyak sebagian besar kekecewaan timbul karena menggantungkan kebahagiaan kita di lingkup eksternal. Misalnya seperti kita akan bahagia jika mendapatkan pujian dari seseorang. Ada hal-hal di bawah kendali kita. Ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Ucap Epictetus, seorang filsuf Stoa. Sejatinya, stoikisme membagi dua kendali, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa hal tentang faktor internal yang ada di bawah kendali kita, seperti opini atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan buah dari pikiran dan tindakan kita sendiri. Berikut adalah beberapa hal lingkup internal yang tidak berada di bawah kendali kita, seperti tindakan dan opini orang lain tentang diri kita, popularitas kita, kesehatan dan kekayaan kita, kondisi bawaan saat lahir, peristiwa alam seperti cuaca, hujan, gempa bumi, contoh faktor internal di bawah kendali kita. Misalnya, kamu melakukan sesuatu karena kamu ingin melakukannya. Jika kamu ingin mendapatkan banyak uang, maka kamu harus bekerja dengan giat, hidup sesuai kebutuhan, dan rajin menabung. Serta jika kamu ingin naik jabatan, maka kamu harus bersikap profesional dan meningkatkan pengalaman serta kemampuan diri. Contoh faktor eksternal yang tidak di bawah kendali diri. Misalnya, kamu tidak akan merasa kecewa kalau kamu tidak fokus terhadap hal-hal di luar kendali kamu, seperti opini orang lain tentang kamu, tindakan orang lain tentang kita, atau bahkan kamu menyesali jenis kelamin, situasi fisik dan wajah kamu, dan lain-lain. Terkadang, kamu mempermasalahkan kondisi tubuh kamu sejak saat lahir. Contoh lainnya misalnya, ketika kamu seorang pegawai suatu perusahaan ternama, namun sebenarnya kamu tidak cocok bekerja di perusahaan tersebut. Tapi karena perusahaan ini keren di mata orang-orang, akhirnya kamu memilih bertahan demi gengsi.
ingin mencari popularitas dan pengakuan diri dari orang lain. Sungguh, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika memikirkan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat. Tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita itu bersifat lemah, terikat, dan milik orang lain. Itulah mengapa Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang seharusnya hanya berfokus pada dimensi internal tanpa menghiraukan apa yang terjadi di lingkup eksternal. Maka seharusnya pencapaian orang lain adalah sesuatu yang berada di lingkup eksternal kita. Yang ada di lingkup internal kita adalah bagaimana cara kita bersikap ketika melihat hal tersebut. Itu artinya, kamu harus berhenti membanding-bandingkan antara dalam diri kamu dengan orang lain. Yang kedua, kontrol ekspektasi secara rasional. Setelah kita memiliki fokus penuh terhadap sesuatu yang dapat kita kendalikan, maka selanjutnya adalah tentang mengatur ekspektasi dan berpikir secara rasional. Sebagai contoh, ketika kamu menginginkan jabatan tertentu dalam setiap pekerjaan kamu akan berupaya secara profesional dan sungguh-sungguh, dengan harapan mendapatkan posisi jabatan yang diinginkan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pesimis dan tidak percaya diri. Namun, Stoikisme adalah sebuah jalan tengah yang netral. Karena ketika ternyata kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan, maka setidaknya kamu sudah siap dengan hal tersebut. Namun jika kamu mendapatkan hasil yang lebih baik, hal tersebutlah yang akan melipat gandakan rasa bahagia dan bersyukur kamu. Hal lainnya dari Stoikisme yaitu mengajarkan bahwa kamu memang pantas dan berhak mendapatkan apa yang kamu inginkan yang sebanding dengan realita upaya dan usaha kamu. Bermanifestasi seakan-akan apa yang kamu inginkan itu memang sudah ada dan benar adanya. Sehingga seseorang stoik terbiasa untuk mengatur ekspektasi mereka serendah mungkin dengan tujuan mempersiapkan diri dari rasa kecewa dan melipat gandakan rasa syukur dan bahagia mereka. Poin yang ketiga, selaras dengan alam. Dalam buku yang ditulis oleh Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras, maksud dari selaras dengan alam yaitu menggunakan nalar dan rasionya di dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme lebih menekankan bahwa rasionalitas adalah fitur unik dari manusia. Hidup selaras dengan alam menuntut kita menyadari adanya keterkaitan di kehidupan ini. Karena hal-hal yang terjadi di kehidupan ini tidak benar-benar kebetulan. Semua sudah terjadi sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Stoikisme melihat semua peristiwa hidup sebagai keteraturan kosmos atau alam semesta dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan alam. Apapun yang terjadi sekarang yaitu karena sebab akibat dari mata rantai peristiwa-peristiwa sebelumnya. Misalnya, kamu tidak akan mencapai di titik ini apabila kamu tidak mengambil keputusan di masa lampau. Jadi untuk apa menyesali yang sudah terjadi? Semua hal tersebut terjadi mengikuti aturan alam. Terkadang, hal yang bisa menimbulkan gelisah dan resah adalah kita berusaha untuk mengontrol segala sesuatu yang berada di luar dari kontrol kita. Karena pada dasarnya, terdapat hal yang sejatinya tidak bisa kita kontrol, karena terdapat kehendak yang lebih berhak dari diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa dikontrol, maka kita akan fokus kepada hal yang bisa kita kontrol dan melepas hal yang tidak bisa dikontrol. Selanjutnya, setelah kita bisa mengontrol kendali tersebut, kita bisa dengan mudah mengontrol ekspektasi secara rasional, sehingga kita tidak dikuasai oleh emosi negatif yang selalu menyalahkan orang lain dan diri sendiri, serta menyesali apapun hal-hal yang sudah terjadi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kamu boleh membagikan video ini ke teman, pacar, saudara, dan siapapun yang menurut kamu mereka harus menonton video ini sebagai refleksi diri. Diksi, Republic of Thinker.